Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial ya tentang mengidentifikasi, cara mengidentifikasi peta lokasi, peta posisi kita terhadap kawasan HGU ya. Dan itu tanpa menggunakan aplikasi GIS. Jadi kita tidak perlu dengan itu kita tidak perlu memiliki SHP poligon kawasan HGU. Nah, kenapa kawasan HGU ini menjadi penting untuk kita pastikan lokasi kita tidak berada di kawasan itu? Karena kalau ke lokasi kita berada pada kawasan HGU, misalnya kegiatan yang kita rencana, kegiatan pertanian dan sebagainya, maka itu akan bisa menimbulkan konflik ya, bisa menimbulkan sengketa, bisa menimbulkan masalah. Nah, sehingga kita coba identifikasi agar lokasi kita tidak berada pada kawasan HGU. Nah, untuk melakukannya kita tidak memerlukan ya SHP, ya sekali lagi tidak perlu SHP kawasan HGU atau HGB ya. Jadi gimana caranya? Nah, ikuti ya. Yang pasti kita harus memastikan bahwa kita memiliki poligon lokasi kegiatan yang kita rencanakan ya. Jadi kita harus ada poligon lokasi kita, itu mutlak ya, dalam bentuk apapun ya, baik dalam bentuk SHP maupun dalam bentuk KML dan KMZ. Nah, jadi poligon tersebut ya nanti harus diformat menjadi format KML. Nah, ini penting nih. Nah, jadi ya bagaimana caranya ya? Biasanya kita memiliki poligon itu kan dalam format SHP ya. Nah, kita sudah pada video-video tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat poligon SHP dengan smartphone ya. Nah, sekarang kita akan proses itu agar poligon tersebut bisa kita gunakan untuk dianalisa terkait dengan kawasan HGU. Tahap pertama adalah kita pastikan bahwa kita sudah menginstal aplikasi QGIS ya. Aplikasi QGIS bisa kita dapatkan pada jadi ketik saja pada halaman browser ini ya, qgis.org. Kemudian diklik download now. Ini bagi yang belum, bagi yang sudah ya, tidak perlu lagi. Nah, tinggal dipilih OS-nya apa, apakah Windows atau Mac OS ya. Nanti kalau misalnya Windows, tinggal diklik saja, pilih yang di sini nih, standalone installer ya. Bukan QGIS in OS Geo 4W, tapi pilih yang standalone installer. Saya sarankan bisa pilih latest release atau long term release, sama saja ya, sama saja. Silahkan dipilih di antara salah satunya. Dan ingat ini lumayan besar ya, 1 GB kurang lebih. Nah, ini gratis ya, ini gratis. Setelah di-download kemudian diinstal ya, nah kemudian dibuka ya. Dan sudah install, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita buka poligon SHP yang sudah kita simpan ya. Kita simpan di komputer kita ya. Jadi dari HP misalnya setelah kita buat bisa kita simpan ya dengan memindahkan data dari smartphone ke komputer. Saya pikir sudah pada bisa ya. Jadi kita pastikan tempat menyimpannya di mana, kemudian kita buka dengan cara seperti ini. Klik layer ya, klik layer, kemudian arahkan kepada add layer. Kemudian pilih add vector layer. Nah, pada tampilan ini ya, setelah kita klik add vector layer akan muncul tampilan ini. Nah, ini ada source-nya,
vektor datasheet, kita klik yang petak kecil ini ya, yang ada titik 3-nya. Kita arahkan di mana kita menyimpan itunya, SHP-nya ya. Nah, saya menyimpan SHP di sini, dan kita ingat bahwa ketika kita akan membuka poligon SHP pada aplikasi GIS, maka ketika kita mengarahkan ya atau menambah layer itu, kita akan diarahkan ke file seperti ini. Jadi coba dilihat ya poligon SHP kita apakah dia mengandung minimal nih SHP seperti ini. Jadi SHP itu bukan file tunggal ya, bukan file tunggal, tapi data poligon yang kita ambil misalnya dengan HP ya, atau dengan apapun perlengkapannya, peralatannya. Nah, dia akan mengandung beberapa file ya dengan nama yang sama dengan ekstensi yang berbeda. Di sini bisa dilihat ekstensinya ada SHX, ada SHP, ada PRJ, ada DBF, ada CPG. Nah, ini poligon itu ya, poligon yang nanti bisa dibuka ya di aplikasi GIS yang sering kita sebut sebagai poligon SHP, itu harus mengandung beberapa file ini ya. Namanya harus sama dengan ekstensi yang berbeda, SHX, SHP, PRJ dan sebagainya. Nah, kalau hanya SHP saja, maka bisa bisa kita pastikan filenya tidak akan bisa diproses pada aplikasi GIS. Nah, jadi pastikan ya, kemudian kita arahkan ya kursor ke ekstensi SHP dan kita buka. Nah, datanya pindah ke sini, kita add ya, klik add di bawah. Oke, poligonnya sudah tampil ya, kita close. Nah, ini poligonnya. Nah, tahap berikutnya ini kita convert menjadi KML, karena untuk memproses atau menganalisa poligon ini dengan cara yang akan saya ajarkan ini, poligonnya harus dalam bentuk KML, dalam ekstensi KML. Cara konversinya adalah pada poligon ya, pada poligon ini kita sorot ya, kita klik, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita klik ekspor. Klik ekspor, arahkan ke ekspor, akan muncul pilihan-pilihan ini. Kita klik save feature as. Nah, klik. Nah, pilih ya di format. Ini ada format. Pilih formatnya keyhole markup language ya, atau KML. Ya. Keyhole markup language atau KML. Ya, kita klik. Nah, kemudian namanya, untuk namanya ini harus ada nama ya, karena kalau nggak bisa dibuka nanti filenya. Nah, untuk namanya klik dulu di sini nih. Ya, yang di browse ini, browse ya, file name, ini ada file name ya, jangan langsung diisi. Klik dulu ke sini. Nah, kemudian arahkan di mana kita akan menyimpan file tersebut ya. Misalnya saya tentukan tempatnya. Saya misalnya kasih nama misalnya uji coba KML gitu ya, uji coba HGU gitu, uji coba KML aja lah. Nah, uji coba KML, kemudian kita simpan ya, klik simpan setelah kita kasih nama. Nah, otomatis terisi file name-nya ya. Nah, langsung saja kita klik OK ya. Nah, ini sudah ada. Kalau mau ditambah biar dia tampil di panel ini juga bisa, misalnya add layer gitu. Nah, muncul dia nih. Kalau kita hilangkan, nah ini dia nih. Ya, ini KML-nya. Dia tempat tindih persis sama dengan file SHP, ini file KML. Jadi KML itu memang bisa dibuka di aplikasi GIS juga. Oke. Jadi ini sudah selesai KML-nya dan sudah tersimpan juga di folder yang akan kita pakai sebagai tempat penyimpanan file tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke browser ya. Browser. Nah, ini ya. Jadi kita masuk ke browser, apapun browsernya, baik Chrome, Mozilla, yang lain-lain, Safari dan sebagainya. Nah, pada
pada browsernya diketik ini nih, Bumi ya, BH, jadi buminya BHUMI ya, jadi bukan BUMI tapi BHUMI titik ATR-BPN titik go titik ID. Ini alamat yang kita pakai untuk menganalisa apakah poligon kita masuk kawasan HGU atau HGB atau tidak gitu ya. Nah, ketik ini nih, Bumi atrbpn.go.id ini ya. Nah, inilah jadi kita akan melakukan analisa lokasi kita apakah dia masuk HGU atau HGB. Tidak perlu menggunakan aplikasi GIS secara khusus, tidak perlu menggunakan SHP Polygon dari BPN, tidak perlu ya. Jadi BPN sudah berbaik hati menyediakan sebuah WebGIS yang bisa kita pakai ya untuk menganalisa lokasi kita ini masuk kawasan HGU, HGB atau tidak. Nah, kemudian ini setelah kita masuk ke websitenya Bumi atrbpn.go.id, nah kita sekarang masukkan poligon KML kita tadi, ya. Nah, tapi pastikan dulu tampilannya seperti ini ya, dan sudah ada tulisan bidang tanah. Jadi bidang tanah ini akan menjadi data analisa kita ya. Bidang tanah biasanya otomatis langsung muncul ini ya, bidang tanah ini ya. Oke, kemudian kita masukkan file KML itu caranya adalah kita klik yang ini nih, di ada add data, sebelah add data tuh ada tanda panah yang ada lingkarannya ya. Kita klik. Nah, jadi saya informasikan bahwa proses ini hanya bisa kita lakukan melalui desktop ya, secara mulus ya. Kalau lihat HP itu agak susah memasukkan datanya. Nah, jadi tampil seperti ini setelah kita klik tanda panah di samping add data. Nah, kemudian kita klik add local data. Ya, di sini ada add web data, ada add local data. Kita klik add local data ya, add local data. Kemudian kita klik browse ya. Ini kotak yang warna biru ya. Browse, kita klik browse. Nah, kita arahkan di mana kita menyimpan file kita tadi, file KML tadi. Nah, saya tadi menyimpan uji coba KML itu di sini ya. Nah, kita arahkan ya, kita sorot, kemudian kita buka. Oke, dia lagi proses loading. Nah, datanya sudah masuk ya, sudah masuk di browser. Di Bumi ya, di panel layernya udah kelihatan nih uji coba KML. Ini bisa kita tutup setelah selesai, bisa kita klik done. Nah, data kita ini nih, ini barangnya nih, data kita. Ini data kita. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini SHP kita ini ada bertumpang tindih, tapi kalau kita lihat di sini belum terdaftar ya, belum terdaftar. Ya, belum terdaftar. Nah, kita nggak tahu seperti apa nih statusnya ya. Dan memang agak kekurangannya adalah antara bidang terdaftar dengan kawasan terdaftar nih warnanya hampir mirip ya, warnanya hampir mirip. Cuman kalau kita kalau kita bingung, misalnya antara kuningnya apa ya, sebenarnya kita tinggal klik ya, tinggal klik di warna yang ada di peta. Ya, misalnya kuning ini tanah milik ya, tanah milik. Kalau ini hak guna usaha. Nah, jadi ini ya, di dalam poligon ini ada sedikit warna apa ini, kita bingung nih apakah bidang terdaftar atau kawasan terdaftar. Nah, untuk memastikannya tinggal kita klik ya warnanya ya, poligon yang ada di dalam poligon ini. Jadi poligon ini kan poligon ya, dan dia berada dalam poligon, artinya ini tumpang tindih. Nah, kalau kita klik apakah ini adalah bidang tanah hak guna usaha. Artinya apa? Terjadi tumpang tindih antara poligon kita dengan poligon HGU, dan ini tidak boleh nih ya, tidak boleh poligon kita
bertumpang tindih dengan kawasan HGU. Nah, kalau yang hijau ini apa nih? Yang hijau ini adalah ini juga hak guna usaha ya, hak guna usaha. Jadi ini bidang tanah hak guna usaha ya. Jadi untuk memastikannya ya klik aja ya warnanya itu ya. Untuk memastikan walaupun ini di sini dikatakan belum terdaftar, tapi kalau kita klik di sini keterangannya adalah bidang tanah hak guna usaha. Ini bisa jadi mungkin ya sedang peralihan status ya dari HGU menjadi bukan HGU, tapi secara resminya kalau kita lihat ini masih dalam dalam nama HGU ya. Nah, ini jangan kita bertumpang tindih ya, saran saya di sini, karena ini akan repot nanti urusannya ya. Nah, kalau kita lihat warna yang lain misalnya ini tidak ada informasi. Oke, jadi seperti itu ya untuk menduganya. Nah, sehingga kita sudah bisa ya memperkirakan lokasi kita ini apa gitu ya. Apakah dia masuk kawasan HGU atau tidak gitu ya. Nah, mana tadi kan. Nah, ini untuk kembalikan zoom to extend ya, untuk agar balik lagi zoom to extend. Kita klik ya, jadi bisa aja nih hilangnya kemana nih petanya. Jangan panik ya, tinggal kita perhatikan nih, kalau dia kosong nanti tinggal diklik agar ada isi lagi. Nah, balik lagi dia. Nah, cuman harus kita perhatikan bahwa untuk menggunakan peta ini itu harus ada koneksi internet ya. Dan ini kadang membutuhkan kondisi internet yang stabil ya, dan mungkin kita juga perlu refresh kadang ya, karena seperti ini nih, tadi ada keterangan, sekarang ada keterangan. Nah, ini beri refresh saja untuk memastikan data yang benar. Tidak ada internet nih saya nih. Nah, jadi kalau nggak ada internet, keterangannya nggak muncul ya. Nah, ini ada internet lagi. Nah, kita cek lagi untuk memastikan. Saya setuju ya, saya setuju. Saya masukin lagi yang tadi ya, add local data. Nah, jadi mutlak butuh internet. Kalau nggak ada internet kayak tadi ya, dia bilang tidak ada data, padahal ya itu tadi. Jadi harus ada internet ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memastikan keterangan-keterangan ini. Nah, jadi bisa saja nanti warna-warna ini ada yang kawasan hak milik ya, harus diklik ya. Nih, bidang tanah hak milik. Ini di luar poligon ini, tapi yang bertumpang tindih dengan poligon ini pertama warna hijau ini, kalau kita lihat ternyata dia adalah bidang tanah hak guna usaha. Yang kuning ini juga bidang tanah hak guna usaha. Yang ini apa? Yang di bawah. Coba kita lihat. Ini hak milik. Hak milik itu tidak ada masalah. Hak milik itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia berupa hak guna usaha ya. Itu menjadi repot, atau hak guna bangunan itu juga repot itu. Nah, jadi ini sangat mudah ya kita jadinya ya, tidak memerlukan lagi SHP khusus ya dari BPN. Karena BPN sudah berbaik hati memberikan data ini kepada kita yang bisa kita akses secara umum ya, secara terbuka. Dan kita dengan fasilitasi ini bisa menghindarkan terjadinya sengketa dengan pemilik HGU ya. Ya, sehingga bisa dihindarkan kegiatan kita tidak menjadi masuk sengketa nantinya. Baik, demikian ya caranya ya mengetahui atau mengidentifikasi agar lokasi kegiatan kita tidak masuk kawasan HGU. Kalau seperti ini situasinya, maka ini harus dipotong nih ya, poligonnya harus dikurangi. Bagian yang masuk kawasan HGU ini ya harus dikurangi ya, sehingga nanti
lokasinya tidak lagi tumpang tindih dengan kawasan HGU. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian ya tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak.